Demi tampil luar biasa di Liga Champions Asia musim depan, Persib langsung datangkan Ragnar Oratmangun untuk mempertajam lini depan. Jadi harapanku sekarang. Alhamdulillah bos, Glenn Sugita buat keputusan luar biasa hebat, bisa bikin Bobotoh merinding melihatnya. Simak berita ini baik-baik. Apa kabar Bobotoh? Bobotoh seketika dibuat takjub dan merinding. Begini pengakuan jujur Rahmat Irianto yang terpendam selama ini usai Persib berhasil rengkuh gelar juara Liga 1. Sampai belak-belakan ngomong begini ke publik. Dulu sempat terbuang, kini menjadi pujaan hati. Begini detik-detik Henen Herdiana buat pernyataan sangat keras dan super berani usai Persib raih juara setelah 10 tahun. Bisa bikin semuanya merinding mendengarnya. Bobotoh auto kaget sekaligus bikin jantung berdebar kencang mendengarnya. Deddy Kusnandar gak ada angin, gak ada hujan, ambil keputusan brilian usai Persib juara. Apakah itu? Bikin penasaran. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Demi tampil luar biasa di Liga Champions Asia musim depan, Persib langsung datangkan Ragnar Oratmangun untuk mempertajam lini depan. Jadi harapanku sekarang. Di sisi lain inilah alasan sesungguhnya. Persib Bandung raksasa sepak bola Indonesia telah menjadi sorotan sepanjang sejarah Liga Champions Asia. Namun untuk mewujudkan ambisi juara, mereka membutuhkan langkah berani dan strategis. Salah satu langkah tersebut adalah menggait Ragnar Oratmangun, pemain berbakat yang telah mencuri perhatian dengan performa gemilangnya di Timnas Indonesia. Berikut adalah alasan mengapa Persib harus bersikap tegas dan membawa Ragnar Oratmangun ke dalam skuad mereka. Pengalaman internasional, Ragnar telah membuktikan kemampuannya di level internasional dengan menjadi andalan Timnas Indonesia. Pengalamannya dalam pertandingan-pertandingan penting akan membawa kestabilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan Persib dalam persaingan Liga Champions Asia. Kemampuan gol yang tajam, Ragnar dikenal sebagai predator di depan gawang lawan. Kemampuannya menciptakan dan menjebol gawang lawan akan menjadi aset berharga bagi Persib dalam meraih kemenangan di pentas Asia. Kepemimpinan dan motivasi selain menjadi mesin gol, Ragnar juga memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu memotivasi rekan-rekannya. Kehadirannya di skuad Persib akan membawa energi positif dan semangat juang yang dapat menginspirasi seluruh tim menuju kesuksesan. Potensi komersial dan dukungan fans, kehadiran Ragnar di Persib tidak hanya akan meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga dapat menguntungkan dari segi komersial. Dukungan besar dari fans Persib dan Timnas Indonesia akan memberikan dorongan tambahan bagi klub dan memperluas basis pendukung mereka di tingkat nasional dan internasional. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, tidak diragukan lagi bahwa kepindahan Ragnar Oratmangun ke Persib Bandung akan menjadi langkah cerdas dalam menjalani kampanye Liga Champions Asia. Keberhasilan Persib dalam menggait Ragnar bukan hanya akan memperkuat posisi mereka dalam kompetisi, tetapi juga mengukuhkan dominasi mereka sebagai kekuatan utama dalam sepak bola Indonesia. Alhamdulillah bos, Glenn Sugita buat keputusan luar biasa hebat, bisa bikin Bobotoh merinding melihatnya. Simak berita ini baik-baik. Apa kabar Bobotoh? Glenn Sugita, sang direktur utama PT Persib Bandung bermartabat, menyampaikan sebuah berita hangat yang pastinya akan membuat hati kita berbunga-bunga. Di tengah kerumunan kita yang penuh semangat di Gedung Sate, Kota Bandung pada Sabtu 1 Juni 2024, Glenn membagikan rahasia besar yang sudah dinantikan. Glenn membuka tabir tentang rencana Persib untuk mengambil alih pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam waktu dekat. Bersiap-siaplah, karena Persib akan menandatangani kesepakatan bersejarah dengan pemerintah Kota Bandung untuk memegang kendali penuh atas GBLA selama 30 tahun ke depan. Dalam 1-2 minggu ini, kita akan segera menandatangani kesepakatan dengan Pemkot Bandung untuk mengelola GBLA selama 30 tahun, kata Glenn di tengah sorak-sorai kegembiraan Bobotoh. Namun, tak hanya itu saja. Persib juga membawa angin segar dalam hal pengaturan tiket. Glenn memastikan bahwa era tiket geleng akan segera berakhir, digantikan oleh teknologi canggih berupa tiket elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi. Lebih menarik lagi, tiket elektronik ini akan dilengkapi dengan teknologi pendeteksi wajah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan setiap pengunjung. Yang pasti membeli tiket akan jauh lebih mudah. Mau meniadakan geleng jadi tiket harus ada di dalam apps dan face recommendation.
Jadi yang beli lebih mudah dan masuk lebih mudah. Jelasnya, sambil menandai era baru bagi pengalaman menyaksikan Persib di tribun. Sungguh kabar yang menggembirakan, bukan? Bagikan pendapatmu tentang langkah besar ini dan bayangkan bagaimana pengalaman menyaksikan Persib akan menjadi lebih modern dan efisien. Ayo Bobotoh, mari kita bersorak dan berharap yang terbaik untuk masa depan Persib yang semakin cemerlang. Bobotoh seketika dibuat takjub dan merinding. Begini pengakuan jujur Rahmat Irianto yang terpendam selama ini usai Persib berhasil rengkuh gelar juara Liga 1. Sampai belak-belakan ngomong begini ke publik. Saya sungguh tak menyangka seberapa besar sambutan dari Bobotoh setelah kami meraih gelar juara. Ini sungguh meriah dan bahkan melebihi bayangan saya sebelumnya, ungkap Rian dengan wajah berseri-seri. Kelelahan dari perjuangan di lapangan pun terbayar lunas oleh kebahagiaan dan antusiasme yang menyala-nyala dari ribuan hati yang menyambutnya. Bahkan sambutan hangat tersebut memaksa sejumlah ruas jalan lumpuh, sebuah bukti betapa besarnya cinta dan dukungan yang diberikan oleh Bobotoh kepada tim kesayangan mereka. Rian tak lupa memberikan apresiasi yang tulus atas sambutan luar biasa tersebut, sambil berharap bahwa gelar juara ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Persib, tetapi juga menjadi kebahagiaan bagi seluruh warga Jawa Barat. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, Rian juga mengakui bahwa perayaan ini tidak terlepas dari beberapa penyesuaian, termasuk perubahan rute perjalanan pawai Persib juara yang langsung melintasi jalan-jalan utama kota Bandung, termasuk Jalan Layang Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatmadja menuju Gedung Sate. Tentu saja ini mengejutkan bagi saya, karena di setiap jalan semuanya dipadati orang luar biasa, ujarnya dengan penuh kagum. Sementara itu, kebanggaan Rian tak terbendung karena mampu menjadi bagian dari momen bersejarah ini, mengakhiri penantian panjang selama 10 tahun bagi Persib yang belum merasakan aroma kemenangan. Tentu saya sangat bangga karena setelah 10 tahun tidak meraih gelar, akhirnya kita juara lagi. Antusiasme mereka sungguh luar biasa. Tutupnya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Dulu sempat terbuang, kini menjadi pujaan hati. Begini detik-detik Hen Herdiana buat pernyataan sangat keras dan super berani usai Persib raih juara setelah 10 tahun. Bisa bikin semuanya merinding mendengarnya. Dalam gemerlap kejayaan Persib Bandung yang mengukir sejarah dengan meraih gelar juara, sosok bertahan andal, Hen Herdiana, mengungkapkan bahwa kesuksesan ini tak lepas dari peran doa yang kuat dari orang tua. Jalan menuju kejuaraan mungkin telah tertulis dalam takdir, terutama doa yang paling kuat dari orang tua. Hen hanya bisa berusaha, selebihnya orang tua yang lebih memberi pengaruh, ungkap Hen dengan tulus. Kata-kata terhenti di bibirnya dan dia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyambut Persib dengan hangat. Sebenarnya sejak kemarin Hen sudah tak mampu berkata-kata, hanya bisa meneteskan air mata, jelas si Bondu dengan raut wajah yang mencerminkan emosi yang mendalam. Gelar juara ini juga memicu kebanggaan yang tak terbendung baginya. Setelah menunggu selama 7 tahun, impian meraih gelar juara akhirnya menjadi kenyataan. Namun di balik kebahagiaan itu, Hen tetap rendah hati dan berharap bahwa gelar ini tidak akan membuatnya sombong. Ia bertekad untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas permainannya. Saya merasa bangga bisa memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk berjuang bersama-sama, tutup Hen dengan penuh rasa syukur. Keberhasilan Persib Bandung tidak hanya melibatkan usaha keras para pemain di lapangan, tetapi juga doa dan dukungan dari orang-orang tercinta di belakang layar. Apresiasi kita yang tak terhingga kepada Hen dan seluruh tim atas prestasi luar biasa ini. Mari kita terus mendukung Persib untuk pencapaian-pencapaian lebih besar di masa depan. Bobotoh auto kaget sekaligus bikin jantung berdebar kencang mendengarnya. Deddy Kusnandar gak ada angin, gak ada hujan ambil keputusan brilian usai Persib juara. Apakah itu? Bikin penasaran. Di tengah sorotan gemerlap kemenangan Persib Bandung meraih trofi juara Liga 1 2023-2024. Gelandang andal mereka, Deddy Kusnandar, memilih meninggalkan euforia kejuaraan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pada saat rekan-rekan setimnya masih merayakan kemenangan yang baru saja diraih, Deddy, atau biasa dipanggil Dado, merasa bersyukur atas dua nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, gelar juara dan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun ini dapat kesempatan berangkat, momennya juga pas. Alhamdulillah, ucapnya dengan penuh rasa syukur. Gelandang yang memiliki nomor punggung 11 ini menjelaskan bahwa ia harus memasuki asrama haji di Indramayu pada 2 Juni 2024 dini hari kemarin. Oleh karena itu,
Ia tidak dapat melanjutkan perayaan kemenangan bersama tim yang berlangsung di kediaman Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB, Umuh Muhtar, di Desa Ciluluk, Kabupaten Sumedang pada Minggu, 2 Juni 2024. Dini hari tanggal 2 Juni langsung ke Indramayu, mohon doanya, ungkap Deddy Kusnandar dengan permintaan doa bagi keselamatan perjalanan dan kelancaran ibadahnya. Keputusan Deddy Kusnandar untuk memprioritaskan ibadah haji di atas segala-galanya menunjukkan ketulusan dan keseriusannya dalam menjalankan ajaran agama. Semoga perjalanan spiritualnya lancar dan diberkahi, sementara kita juga turut mendoakan kesuksesan Persib di masa depan yang semakin cemerlang. Strategi mengejutkan. Shin Tae-yong ubah nomor punggung timnas Indonesia untuk kacaukan Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menerapkan strategi mengecoh dalam laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan pada Minggu (2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda melakoni laga ini sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Eksperimen yang diharapkan dari pelatih asal Korea Selatan ini tampaknya tidak terwujud dalam laga kontra Tanzania. Namun Shin Tae-yong menciptakan kejutan melalui perubahan nomor punggung pemain timnas Indonesia. Para pemain menggunakan nomor yang berbeda dari biasanya, membuat calon lawan bingung. Misalnya Ivar Jenner yang biasanya mengenakan nomor punggung 6, kali ini menggunakan nomor 7. Rizky Ridho yang biasanya menggunakan nomor 5, kini memakai nomor 3. Sedangkan Marcelino yang biasanya menggunakan nomor 7, sekarang mengenakan nomor 8. Strategi mengubah nomor punggung ini pernah digunakan Shin Tae-yong saat mengasuh Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan kini diterapkan lagi untuk mengacaukan persiapan calon lawan seperti Irak dan Filipina. Timnas Irak sendiri sudah tiba di Jakarta dan menginap di Hotel Mulia yang dekat dengan Stadion Madia. Pemain Irak Ali Jassim bahkan memamerkan melalui Instagram bahwa ia bisa melihat langsung ke Stadion Madia dari jendela kamarnya. Strategi ini kemungkinan besar untuk membuat bingung calon lawan menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keajaiban dibutuhkan. Media Vietnam panik dan khawatir timnas Indonesia hancurkan peluang mereka. Media Vietnam angkat bicara tentang timnas Indonesia setelah melihat peluang negara mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Vietnam berada dalam posisi sulit setelah mengalami 2 kekalahan melawan timnas Indonesia. Dalam babak kualifikasi ini, timnas Vietnam mencatat 1 kekalahan melawan Irak dan 1 kemenangan melawan Filipina. Harapan Vietnam sekarang bergantung pada pertandingan leg kedua melawan Irak dan Filipina. Di sisi lain, timnas Indonesia mulai dianggap sebagai tim yang patut diwaspadai. Situasi ini membuat Vietnam berada di ujung tanduk dalam posisi yang sangat sulit untuk bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Media Vietnam Soha secara terang-terangan menyebut bahwa negaranya harus bisa menang melawan Filipina dan Irak jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Namun kemenangan melawan Filipina dan Irak saja tidak akan cukup bagi Vietnam. Mereka juga harus berharap timnas Indonesia mengalami nasib buruk. Jika timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang atau menang melawan Irak atau Filipina, maka secara otomatis Vietnam akan tersingkir dari kualifikasi.